Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. Bertemu kembali dengan kami di Ngoceh. Ngomong perkara receh. Kali ini kita season kali ini kita akan menghadirkan seorang pejuang, aktivis, pejuang berating. Seorang aktivis serikat, aktivis pekerja yang bisa dibilang senior, sudah lama juga, sudah tenar juga, ya. Dan sekarang posisinya sebagai pengurus PUK SPSI di bagian bendahara, Menteri Keuangan. Ya, kita ketemu dengan saudara kita, abang kita, mas kita, Bung Hartanto. Siap. Bendahara PUK SPSI PT Semen Indonesia periode sekarang ya? Siap. Periode berapa sih? 2022 sampai 2024. Wah, 1 tahun lagi. Saudara-saudara, hari ini kita mau bincang-bincang saja, santai-santai saja terkait apa sih organisasi itu harus punya kekuatan. Salah satunya adalah kekuatan keuangan. Bagaimana cara mengelola keuangan organisasi PUK. Oke, Mas Tanto biasanya, atau Mas Jong-un kalau terkenalnya. Namanya Mas Jong-un dikenal di sininya. Terkait dengan keuangan serikat, terutama PUK serikat, secara ADART itu keuangan itu didapatnya dari mana? Terus pembagiannya seperti apa, Mas? Ya, terima kasih Pak Ali ya. Jadi ini untuk teman-teman juga pembelajaran buat kita semua, bahwa yang dikatakan bendahara dibilang penting nggak penting, ya penting. Nggak penting. Ya kan kira-kira begitu. Nggak ada beneran, nggak ada uang, karena Mas. namanya organisasi, pergerakan, apapun itu kan butuh modal. Ya, betul. Salah satu modalnya ya uang. Tidak bisa dipungkiri, ya kan gitu. Karena kita makan pun pakai uang. Pakai nasi, Pak. Iya, benar. Gimana sih makan uang? Ayo coba aku jadi beneran narasumber. Iya, goblok. Pakai tetap nasi, jadi beneran harus beli kan gitu. Belinya pakai uang tetap kan gitu. Pakai jalan, Mas. Ya enggak lah. Beli kok pakai jalan. Emang yang dibeli apa? Ya, itu hal yang simpel bahwa sebuah perjuangan perlu modal, ya kan gitu. Ya, salah satunya modal yang tadi saya bilang uang kan. Pengaturan keuangan di sebuah organisasi sangat-sangat penting. Betul, apalagi organisasi kita ini ya, jadi berbasis yang kurang lebih anggota kita itu ada 3.200. Ya. Bukan sedikit, ya kan gitu. Bukan kaleng-kaleng ya. Anggota kita anggota yang spesial. Ya kan? Kira-kira begitu. Karena dengan keanggotaan yang besar itu pasti diperlukan juga pengaturan yang ya tidak gampang kan, kira gitu. Agar apa ya? Agar organisasi bisa berjalan. Betul. Begitu. Jadi untuk pendapatan PUK sendiri yang pasti, karena kita ini bukan organisasi yang berbasis profit. Ya kita hanya mengandalkan iuran dari anggota. Untuk apa? Ya untuk operasional kita. Untuk jalannya organisasi, kan kira-kira begitu. Jadi keuangan Terus PUK keuangan itu didapat dari COS anggotanya. Berapa persen dari tiap anggota yang ditarik untuk COS organisasi? Organisasi kurang lebih hanya 1%. Dari apa tuh? Dari upah. Bukan dari upah kita. Dari upah masing-masing. Terendah. Upah terendah kita. Ya. Jadi bukan, kalau Pak Ali kan udah 10 juta. Wah, 12 juta saya. Masa 10 juta. Ya 5 juta. Pormen, masa pormen 10 juta. Ya, sementara ini kita diambil dari upah terendah. Atau kalaupun mau ikut aturan sebetulnya 1% dari UMK.
Dari UMK. Ya, sebelumnya UMSK yang lebih besar. Karena sekarang sudah tidak ada, maka berdasarkan UMK. Nah, terakhir kemarin berdasarkan kemudian nilai yang terendah dari para anggota kita. Dari ya, upah minimal terendah berarti ya. Ya, minimal ada di angka 5 juta. Bukan 1% dari upah masing-masing karyawan, bukan? Bukan. Makanya bersyukurlah kayak Pak Ali tuh. Ya, ya. Dapatnya sama, iurannya dikit, kan gitu. Iya, ya. Ya kamu iurannya cuma dikit, Terus iurannya sama. Contoh anggaplah kalau 1% dari 5 juta itu Ya. 50.000. Kalau gajinya Pak Ali 10 juta harusnya setornya 100.000 tuh, tapi setornya tetap dipotongnya hanya 50.000. Tapi dapatnya sama nggak? Ya dapatnya lebih gede kamu. Contoh naik Masa? gaji, ya saya naik gaji contoh. Oh. Naik gajinya 5%, 5% dari 5 juta berapa? Bukan 5% kok. Atau 50. Oh. Lah kowe 5% dari 10 juta Lah berapa? orang naik gaji nggak persen kok 500. rupiah kok. Lah, mau rupiah juga sama. Nggak beda. Ya justru beda, rupiahnya tetap aja banyak kan kamu. Jadi debat gak sih? Yang ambil cos dari anggota nih. Nah dari anggota itu ada setoran ke perangkat nggak? Pengaturannya Pasti. bagaimana? Karena bagaimanapun namanya kita berorganisasi, maka kita namanya perlu perangkat, ya. Karena apa? Itu juga merupakan sebuah kekuatan. Ya, ya, ya. Perangkat itu juga sebuah kekuatan untuk bagi kita. PUK, kemudian ada PJ, Ya. kemudian ada BD, dan terakhir ada PB. Semua punya fungsi masing-masing. Nah itulah kemudian kita setor lah, tetap. Ya, kewajiban kita 50% di kita. Nah, Untuk 50% operasional PUK di kita sendiri, PUK Dunlop ya. Kemudian 25%-nya disetorkan ke PC, 25% ke PC, 15 ke PD, 15 ke PD, kemudian ke PP-nya 10% ke Ya. PP. kurang lebih begitu. ya, Jadi 50% untuk operasional kita, 50%-nya untuk perangkat. Dari masing-masing pembagian ke perangkat itu selama ini kontribusinya harus diatur nggak kontribusi dari perangkat ke PUK? Karena kan perangkat kan dapatkan bagian tuh dari cosnya anggota kita. Nah tentunya kan harusnya ada kontribusi dari perangkat terhadap yang dirasakan oleh anggota kita. Selama ini bagaimana Mas? Yang paling besar sebetulnya dari perangkat itu yang akan terasa adalah masalah upah. Ya, upah. Ya, yang diwakili dengan bagaimana peningkatan nilai dari UMK tersebut, atau sebelumnya sudah ada UMSK. Kalau mau melihat sejarah di kita itu sebetulnya sebelumnya itu UMK. Nah, kemudian diperjuangkanlah itu di PC, maka waktu itu menjadi UMSK. Nah, kemarin tuh turun lagi kan gitu. Turun dari Turun lagi lah ya ke UMK lagi ya, sampai terakhir yang tadi disampaikan Pak Ali tadi kan bahwa sebelumnya disampaikan Pak Ali bahwa periode sekarang kembali lagi ke UMK kan kira begitu. Padahal nilai ringnya itu jauh. Jadi perjuangannya, kontribusinya dari perangkat-perangkat itu terkait dengan pembagian cos itu tentunya kontribusinya yang berasa itu dari upah Pak Ya, Mas, ya. kenaikan dari upah karena itu. perjuangan di tingkat-tingkat di masing-masing tingkatannya yang terlihat itu ada terkait dengan upah. Ya. Kemudian waktu COVID kemarin Mas, itu ada kasus nggak yang sehingga mengganggu putaran keuangan dari organisasi? Karena kan waktu COVID itu kemarin tentunya banyak kasus terserang COVID sampai ya innalillahi, teman-teman kita juga ada yang jadi korban. Nah, terhadap keuangan organisasi itu berpengaruh nggak pemutaran keuangannya? Ya, sangat-sangat berpengaruh ya Pak Ali. Jadi pada saat kemarin keuangan kita ini kebetulan kita ini ada yang namanya kemudian di bidang 4 itu ada suatu program yang namanya banduk atau bantuan duka ya kan, yang diberikan kepada karyawan, keluarga karyawan saat meninggal kan kira begitu. Nah sedangkan banduk itu
diambil dari uang COS tadi. Maksudnya pembayarannya ya. Kan uang banduk itu sistemnya memang dipotong dari karyawan, tetapi untuk sebelumnya itu kita harus bayar dulu. Dana talang. Ya, kira-kira begitu. Dana talang kita harus menalangin dulu. Kan nggak logik Pak Ali ya. Meninggalnya sekarang dikasihnya bulan depan. Itu kan yang juga nggak kurang, manfaatnya berkurang kan gitu. Jadi saat kemudian itu meninggal, secepat mungkin kita bisa berikan bantuan duka tersebut. Kan kira-kira begitu. Nah, dana talang itu mulainya sejak kapan, Mas? Kalau nggak salah, seingat saya itu tahun-tahun yang lalu itu ya nunggu ada bantuan dulu tuh, ada dana talang dulu setengahnya, atau programnya itu dibayar setelah gajian, setelah ada pencairan. Ya, pernah dulu Pak Ali, waktu zaman dulu saya. Dulu pernah saya kan ya begitulah. Fluktuatif berorganisasi. Saya ini juga sudah namanya pernah jadi anggota. Ya, makanya tadi saya bilang kan jadi komisaris, jadi pengurus. Turun lagi dari anggota. Berjuang lagi jadi komisaris. Sekarang jadi pengurus lagi. Nah, pada dulu saat periode sebelumnya dulu 2006 2009 ada bantuan duka ini sudah ada. Tapi waktu itu tidak kemudian memakai uang COS. Ya, tidak ada dana talang gitu ya. Tidak ada dana talang atau ditalangin dulu, nggak ada. Jadi waktu dulu sistemnya begitu. Saat kemudian ada yang meninggal didaftarkan, kemudian ke payroll, nanti bulan depan baru dikasih oleh payroll. Maka tidak mengganggu uang organisasi. Nah, kebetulan di periode sekarang saya ini kepengurusan sekarang ternyata sistemnya berbeda. Sistemnya menggunakan dana talang. Dana talang dari mana? Ya dari dana. Tetap dari COS ngambilnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian waktu kemarin terjadi kasus COVID 2021, 2020 sampai 2021. Ya, itu di antara bulan Juni, Juli, Agustus, 3 bulan itu. Itu termasuk Pak Ali tadi kita sama-sama tahu ya. Teman-teman kita menjadi korban, termasuk salah satu direktur kita pun akhirnya harus menjadi korban kan. 12 orang kan kira-kira begitu. Di luar anggota ya, ada istrilah yang meninggal, ada anaklah yang meninggal, ada orang tua meninggal, ada mertua meninggal. Bahkan dalam 1 bulan itu sampai 100 orang yang Ali. Itu rata-rata, kalau rata-rata 100 orang itu berapa tuh rupiahnya? Kalau kemudian biayanya anggap per orang itu kena 5 juta, udah dihitung kan, udah ketahuan di situ. Kan gitu. Nah, sistem kita itu menjadi kadang-kadang 2 bulan itu ditalangin. Nah, waktu itu sampai kita itu dana talang untuk banduk itu hampir di atas 1 miliar. 1 miliar per bulan? 2 bulan tadi. Digabungkan. Kan harus setor dulu, harus dibayar dulu, uang berjalan. Baru nanti jalan lagi. Nah, itu sampai kemudian hampir 1,2 miliar. Kita bisa pinjam di mana? Alhamdulillah. Kita akhirnya solusinya kan ada. Solusinya kita alhamdulillah kita di pabrik kita itu ada koperasi. Koperasi Surindo juga, koperasi Dunlop juga. Dan kita sinergi antara kemudian PUK dan koperasi ini berjalan baik. Sinerginya ada sehingga kita bisa dana talang itu akhirnya kita bukan bantuan ya, tetapi bagaimana mengkondisikan dana talang ke koperasi kemudian nanti dibayarkan. Itu kita sampai pinjam di atas 1 miliar dan bisa gitu. Bahkan kalau mau jujur itu uang sampai minus. Keuangan itu sampai minus lah. Terus kalau kita hitung, Mas? Ya, kalau kita hitung dana COS itu hanya 150. Anggap 150. 75-nya di store ke atas. 75 untuk operasional. Kebayang nggak itu kalau cuma dana itu doang? Padahal banduk itu kalau hanya kemudian 20 orang, kurang lebih 20 orang anggap kali 5 juta, berarti di 100 juta. Bagaimana itu ngelola 75 sedangkan untuk banduk 100 juta? Kebayang nggak itu? Minus dong. Nah, kira-kira terus begitu. Pergerakan organisasi jadi susah. Gimana bisa bergerak? Kan kira-kira begitu. Nah, itulah kemudian yang menjadi kemudian ada dana sisa sebelumnya. Sehingga tiap bulannya akhirnya kita bisa berjalan. Kan kira begitu. Gitu. Oke. Kalau sumber keuangan lain selain dari COS anggota,
di serikat ini tidak ada Mas ya? Tidak ada. Oke, sementara berarti kan bagaimana caranya bendahara sepintar mungkin dimonitor sama ketua bagaimana caranya mengelola dana yang ada untuk supaya berjalannya organisasi yang lebih bagus lagi kan akhirnya. Ya. Nah, ini saya lihat juga di Surindo ini, PUK Surindo ini sekarang ya sudah cukup bagus berarti ya. Ada mobil operasional, Ya. terus ya ada ruangan-ruangan seperti ini dengan alat-alat podcast yang luar biasa dari bidang satu. Ini kira-kira bagaimana nih mengelolanya? Hal-hal yang pentingnya apa, hal-hal yang tidak penting bagaimana sehingga keuangan-keuangan itu bisa diatur sedemikian rupa gitu. Ya, ya Pengaturannya pastilah. bagaimana? Ya sama Pak Ali. Kadang-kadang kita sama lah. Ya dicap minta maaf. Sebelumnya saya sebelum di bendahara kan di Binawas ya kan. Kadang-kadang juga dicap sebagai penjagal karyawan kan ya. Tukang jagal. Iya. Ya waktu saya menjabat Binawas kan dikenal sebagai penjagal. Tapi saya enggak sekarang Mas. Gitu. Saya tetap baik-baik saja Mas. Iya. Ya tapi enggak apa-apa. Setahu Tapi dinamika. saya, Itu dinamika. itu menjalankan tugas sesuai dengan poksinya Kalau saja. kata lagu ojo dibanding-banding ke. Kira-kira begitu. Nah sekarang di bendahara ini saya terus terang saya juga dikontrol oleh ketua. Jadi ketua umum bendahara, jadi keuangan selalu dikontrol juga sama Pak Ketua. Jadi ada istilahnya kita itu kas kecil dan kas besar. Jadi bagaimana pada saat memang kas kecil itu di saya. Memang saat sudah ini batasnya sekian, nah saya tinggal laporan ke kas besar. Ya, Oke Mas, ya itu tadi bagaimana cara mengatur keuangan ini menjadi kekuatan organisasi. Terus kan sumber dana yang dapat organisasi itu hanya dari COS saja. Ada terpikir nggak atau ada ide nggak bersama teman-teman pengurus atau bersama teman-teman anggota untuk mendapatkan sumber dana keuangan agar organisasi ini lebih kuat lagi dengan sumber dana keuangan? Ya kalau kita mau jujur sebetulnya pada saat kemudian kita terjadi aksi-aksi ya Pak Ali kan kita harus juga berpartisipasi nih, walaupun minta maaf mungkin di download kemungkinan kan patuh dengan aturan dan lain sebagainya, tetapi kan di sisi lain kita juga harus kemudian berpartisipasi, kita harus ikut demo Kerawang lah, aksi solidaritas, aksi solidaritas ke Kerawang, ke Bandung, ya kan, kemudian ke Jakarta. Nah itu kemudian terpikir nggak sekali aksi kurang lebih itu di angka 20 jutaan. Itu kalau 20 juta kemana nih? Sekali Kerawang. Aksi, ya sekali aksi itu ke Kerawang, anggaplah kemungkinan kita anggap gampang hitungan, ke Kerawang 15 juta, ke Bandung mungkin 20 juta, kemudian ke Jakarta mungkin bisa di angka 20 sampai 25 juta. Sekali bergerak loh itu. Itu hanya satu bis Pak Ali. Kebayang nggak seandainya minta maaf terjadi case kemudian kita demo di tempat kita sendiri, di rumah kita sendiri, karena pada dasarnya memang kita harus memperjuangkan rumah kita sendiri. Kita kemudian harus melakukan sampai kemudian melibatkan anggota, kemudian sampai melibatkan kemudian kita demo di tempat kita sendiri. Kebayang nggak kita demo sehari ada berapa itu duit yang harus dikeluarkan? Naspat aja berapa kira-kira Pak? Anggap 20.000. Jangan, kemahalan. 15.000. 15.000 aja. 15.000 sama telur aja. Nah, anggap itu kali 1.000 yang anggota kita 3.000 loh. Anggap 1.000 yang ikut. Udah berapa? Buat naspat aja 15 kali 1.000. Kali 1.000. Nah, berapa tuh Bang Ojek? Berapa tuh? 15 juta. 15 juta kayak gimana sih? Itu baru buat naspatnya doang. Satu hari itu baru satu hari. Belum ngopinya. Belum rokoknya. Belum kalau demonya nggak cukup satu hari ya. Apalagi kalau demonya nggak cukup 1 hari 2 hari. Pada akhirnya nanti kalau kekurangan uang pasti habis. Dan kalau habis nggak bakal cukup gitu. Kalau habis dananya? Ya itu.
mau ngapain? Akhirnya mungkin swadaya aja. Ya, Kan swadaya. kira begitu. Swadaya juga kalau swadaya, mau sukarela saat terjadi aksi. Ya. Kan kira begitu. Ya. Tapi kemudian kalau kita berpikir untuk organisasi, makanya kita harusnya mempersiapkan, ya kan? Bagaimana cara kita yang tadi menambah, ya kan, pemasukan untuk kekuatan. Salah satu penguatan kita itu 6 penguatan itu salah satunya adalah penguatan keuangan. Ya, betul. Selama ini kita sebetulnya tidak ada penguatan keuangan karena penguatannya sumbernya baru satu doang, yaitu gitu aja doang. Nah, di kesempatan kali ini sebetulnya ingin membuka kepada teman-teman semua. Betul. Ya kan? Bagaimana sebetulnya kita bisa mengadakan penguatan pendanaan tersebut? Kan kira-kira begitu. Karena pada dasarnya itu juga merupakan tanggung jawab pengurus. Ya. Gimana pengurus itu harus benar-benar melaksanakan 6 penguatan organisasi, salah satunya penguatan keuangan. Tapi ini masih gimana ya? Apa yang sebenarnya harus benar-benar dipahami, harus benar-benar disadari oleh teman-teman kita di lapangan bahwa penguatan keuangan itu adalah penting. Waalaikumsalam. Duh, aing harerang kieu aku masih. Jadi aja ke John. Bidang 4 ini. Bidang 4 ini nggak bener ini, Mas. Ya. Ganggu aja dari tadi. Kita lagi serius nih ngomongin tentang uang. Kalau nggak ada uang, bidang apapun nggak bakal bisa jalan. Bener nggak, Mas? Oh ya, iya. Oh iyalah. Iya. Kira-kira begitu. Masukannya bagaimana ini? Nah, langkah selanjutnya akan dilakukan kalau ada program yang berkaitan dengan penguatan. Artinya kalau saya lihat penguatan keuangan ini sebenarnya belum ada yang berjalan. Baru secara administrasi pengaturan keuangan saja. Itu hanya baru dari pengaturan-pengaturan kita saja. Bagaimana mengatur. Kemudian yang tadi Pak Ali sampaikan, kita bisa membeli alat-alat podcast ini. Kemudian kita bisa beli mobil, kita beli sound, ya kan? Itu pengaturan kita pengaturan saja. Secara pengaturan dari uang yang ada tadi. Untuk penambahannya itu belum ada sampai saat ini. Nah, bagaimana ke depan kita ini, Pak Ali ya, punya satu momen. Sebetulnya di Dunlop ini adalah momen yang semua menunggu. Dan itu merupakan salah satu juga hasil perjuangan dari pengurus. Itu tentunya. Siapapun pengurusnya itu. Siap. Ya kan? Yaitu pada saat gajian Februari itu kita menerima bonus. Sudah naik gaji, kemudian ditambah lagi dapat PAT. Nah, karena di istilah kita tidak ada istilah bonus, tapi ada istilahnya PAT. Di situ karyawan sebetulnya saat di momen gajian Februari itu menerima uang yang minta maaf ya. Kalau kita mau syukur tidak syukur ya harus kita syukuri minimal. Kalau yang tadi saya bilang gajinya 5 juta kali 4 kali berarti kan 20 juta Pak Ali. Nah, kemudian kalau Februari tinggal sisanya, Mas. Ya kalau justru 4 kali itu jadi 3, kan tetap aja gaji kita kan 1 kali. Ya, betul. Bapak gajian nggak? Gajian. Iya, makanya tetap 4 kali kalau terimanya. Februari itu nggak 4 kali, tetap Mas. 4 Sisa kali. aja. Tetap 4 kali terimanya. Saat kamu buka slip gaji Februari kamu. Oh iya, berarti sama upah. 4 kali gaji tetap. Ya kan? Betul. Kalau Bapak live 10 juta, ya berarti 40 juta. Iya. Gitu kan. Potong 200.000, kecil. Satu kali lagi ya. Ini yang harus kemudian diberikan pemahaman kepada teman-teman itu. Jangan berpikir kemudian, kalau berpikirnya jangan puncaknya ya. Tetapi kita pikir diri kita sendiri kan kira-kira begitu. Yang pikiran kelirunya begini, saya dengan 100 juta. Saya langsung hitung kali 300. Wah, dapatnya gede 300 juta kan gitu. 300 juta gede. Sehingga kita negatif thinking nih sama pengurus. Duitnya dikemanain? Dikemanain? Buat gitu. apa gitu? Buat apa dan lain sebagainya. Padahal minta maaf. Baru di periode sekarang ini Pak Ali. Setiap meeting komisariat itu ditunjukkan rekeningnya oleh ketua kita. Aplaus buat ketua kita. Betul. Ya. Jadi bagi itu yang mau lihat bagaimana terbuka. Kemudian uang itu ada dan terbuka dilihat terbuka keterbukaannya terlihat. Itu dilihatkan
Ya. di wakil karyawan, yaitu di depannya para komisariat. Ya. Tapi kan masalahnya begini, Mas. Yaitu tadi yang tadi dipertanyakan juga sama saya, sama ketua. Pada saat sekarang, ya, dengan keterbukaan keuangan, sehingga membuat anggota ada kepercayaan yang tinggi terhadap pengurus, terhadap ketua terutama. Terus kan periodenya habis. Terus nanti ganti yang lain. Bagaimana? Apakah uang itu bisa aman, bisa terpercaya? Kan gitu pertanyaan-pertanyaan dari justru tugas kita ini bagaimana kemudian menciptakan sistem, ya kan? Sistem itu apa? Ya tadi sistem bagaimana setiap bulan kita itu ada komisariat dan bagaimana diatur nanti di komisariat itu menunjukkan rekeningnya, itu salah satu kontrol. Itu tanggung jawab siapapun pengurus ke depan kita, penerus kita tidak boleh bernegatif. Betul. Bukan berarti kita paling baik, kita paling jujur, enggak begitu. Tapi bagaimana sistem itu dilakukan, dan kalau itu sistem dilakukan, maka siapapun itu akan kemudian bisa dikontrol, Pak Ali. Kira-kira begitu. Simpelnya saja. Artinya kita harus itu yakin. Bisa diakui, dilakukan oleh siapapun nanti. Pengurus ketua selanjutnya. Contoh itu, kalau perlu dibikin aturan main bahwa setiap kemudian di meeting komisariat kita sudah biasa ya Pak Ali, keterbukaan terkait dengan menyampaikan keuangan. Laporan keuangan ya. Nah, tapi salah satunya lagi dengan rekening. Itu yang membuktikan bahwa duitnya ada benar, gitu loh. Kira-kira begitu Pak Ali. Jadi kita tidak perlu kemudian takut siapapun penerus kita. Penerus kita nanti lebih jelek, nggak begitu, nggak boleh. Kita harus yakin pengurus kita itu harus lebih baik dari kita. Kalau memang merasa bahwa pergerakan kita dimulai dengan yang lebih baik, maka insya Allah kedepannya juga akan ada yang lebih baik lagi. Ya, kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan ada celah sisi kedepannya untuk menambah penguatan keuangan, apakah itu dari yang setahun sekali atau dari yang lainnya lah. Dan mudah-mudahan ini yang penting kan bagaimana cara kita, cara pengurus untuk meyakinkan kepada anggota bahwa 6 penguatan organisasi, salah satunya itu adalah kekuatan keuangan. Ketika kekuatan keuangan organisasi itu semakin baik, semakin kuat, maka organisasi kita juga akan semakin berkembang dengan baik, dengan pesat. Begitu Mas, karena waktu juga sudah kira-kira berapa menit? 30 menit. Terus udah begini-begini itu. Bagian sutradaranya, direkturnya juga sudah begini-begini. Ya, pesannya begini Pak Ali, sekali pesan lagi. terakhir dari bendahara. Jadi sekali lagi begini. Jadi penguatan keuangan ini diperlukan memang. Saat hari ini kita melalui jalan diplomasi, jalan runding, ya kan? Sehingga minta maaf tidak kemudian memerlukan dana yang besar. Tapi pada suatu saat nanti kemudian kita deadlock dan kemudian harus melakukan namanya demo, aksi, ya kan, melibatkan anggota kita, itu dipastikan itu dananya pasti akan perlu besar di situ. Ya, jadi sekali lagi teman-teman jangan pernah berpikir untuk ini 300 juta besar, jangan. Tapi kamu cukup, saya nyumbang berapa sih gitu. Saya nyumbang berapa sih? Contoh Pak Ali rokoknya Marlboro, ya kan? Kalau 50.000 berarti kan cuma 2 bungkus selesai. Benar nggak? Betul. Tapi itu berguna untuk selamanya. Seandainya kita bisa dipotong 100.000 Pak Ali, dapat 300. Ya kan? 300 juta ini sekali lagi digunakan nanti untuk kemudian banduk. Sehingga operasional untuk uang PUK-nya dia akan dengan sendirinya. Karena di sini sudah ditalangin dengan yang dana tadi. Kebayang nggak pada saat kemudian tiap tahun ya kita bisa adakan pemotongan itu, maka dana kita di sini Pak Ali, penguatan keuangan di sini kita dipastikan akan tiap tahun naik dan bisa bergerak di atas 1 miliar. Semoga ada jalan ya Mas ya. Ya, kira-kira begitu Pak Ali. Terima kasih karena waktunya juga sudah sangat mepet, atas kehadirannya hari ini dari Mas Hartanto, Bung Hartanto, Kim Jong Un kalau kita kenal. Semoga pertemuan kita bermanfaat, ngoceh kita bermanfaat, dan yang penting
organisasi kita berjalan dengan baik, dengan bagus dan semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoceh.